Padahal kan Tuhan saya sudah berfirman gitu ya, Iya. bahwa aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Berarti kan kita harus mencoba berusaha selalu berprasangka yang positif. Karena Tuhan sesuai dengan prasangka kita. Gitu. Nah, kita kan nggak pengen gitu ya, misalnya hidup itu sial terus. Ada tuh yang kadang begitu kan ngomong sering. Iya. Gue mau sial mulu. Dia doain diri dia sial. Iya benar. Akhirnya apapun yang dia lakukan, Iya. dia sial. Karena yang di otaknya dia isinya ada sialan terus gitu. Nah makanya saya menganggap bahwa kebahagiaan kita ini tergantung diri kita, Bu. Bukan tergantung orang-orang di luar sana. Karena kita tidak bisa gitu mengendalikan pemikiran orang lain mengenai diri kita. Kita kan tidak mungkin gitu ya berharap semua orang tuh suka sama kita gitu. Ya sedangkan kayak Nabi saja banyak yang tidak suka gitu. Ya apalagi kita gitu yang hanya manusia biasa gitu. Berharap semua orang mengidolakan kita gitu kan. Nah ini kan akhirnya angan-angan kita ini sulit terwujud gitu. Iya, mana ada gitu kan yang begitu. Benar. Yang sempurna tanpa celah, tanpa kejelekan gitu. Benar. Yang sudah sempurna saja itu banyak musuhnya gitu. Apalagi kayak kita gini gitu. Makanya saya selalu menyarankan gitu ya, menghimbau gitu kepada teman-teman yang selalu beranggapan bahwa mereka ingin gitu mengendalikan pihak luar. Itu mulai saat ini ayo berhenti gitu. Karena nggak mungkin kita mengendalikan pihak luar. Kita tidak mungkin mengendalikan ya meskipun itu anak kandung kita sendiri ya. Kita sulit gitu bisa mengendalikan kehidupan dia. Kita jamin dia harus sesuai dengan apa yang kita mau. Itu ya sama saja kita sedang berangan-angan gitu. Nah, terus kita ingin mengendalikan misalnya pasangan kita harus sesuai dengan apa yang kita mau. Harus menjadi istri yang soleha misalnya, yang nurut gitu, yang patuh sama suami gitu kan. Terus ingin misalnya mertua itu menjadi mertua yang sayang sama menantu gitu. Apapun yang kita inginkan selalu diberikan. Nah ini kan akhirnya kalau sampai tidak kejadian, kita bisa gampang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kita saat ini. Bisa berputus asa cepat. Benar. Karena apa? Karena kita tidak dapat menerima kejadian yang ada di hadapan kita. Iya, sedangkan kan banyak ujian, banyak masalah, itu pasti datang dalam kehidupan kan? Pasti. Dan ketika ujian dan masalah itu datang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apakah kita harus selalu menolak ujian dan masalah itu? Nah itu kan masalahnya gitu, bahwa dunia ini sudah jelas ya tempatnya ujian. Iya gitu. Tetapi kita tidak mau mengisi soal ujian tersebut. Nah, berarti kan kita sama saja gitu. Ingin hidup bukan di dunia lagi gitu kan. Bingung kita mau hidup gimana sih. Nah itu. Makanya ya sampai kapanpun kalau kita selalu memiliki pola pikiran seperti ini. Iya. Kita akan gampang kena stres, kita akan gampang berkeluh kesah, kita akan gampang dari Agung bilang depresi. Nah akhirnya kita jadi langganan psikolog gitu. Maksud buat baik psikolog mulu ya? Nah itu benar. Makanya kan saya selalu ini ya bilang ke setiap orang tua gitu. Kalau misalnya memiliki anak yang bermasalah menurut kacamata dia, ayo cari tahu dulu apa masalahnya. Jangan kita gampang sedikit-sedikit bawa ke psikolog. Karena apa? Karena siapa tahu kita sebagai orang tua yang belum peka gitu dengan keadaan anak kita. Nah, tetapi kalau kita sedikit-sedikit ke psikolog, akhirnya anak kita merasa, wah ini kok diri saya kayaknya bermasalah banget gitu. Bahwa diri saya ini kayaknya selalu pembuat onar gitu misalnya. Akhirnya kan dia memiliki self image yang negatif gitu dalam dia melihat dirinya. Nah di sini kita sebagai orang tua yang harus mau gitu kan belajar melihat keadaan anak kita. Jangan di setiap ada masalah
setiap ada ujian kasih ke psikolog. Nah, itu. Jadi diri kita kan insya maksudnya biasanya ada ujian juga ada kemudahan juga di balik. Benar. Kita mesti kemudahan juga gitu kan, supaya kita benar. cari nih apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Iya. Dibanding menyerahkannya pada orang lain. Nah itu. Banyak yang begitu kan, curhat sama dukun. Itu lebih parah lagi gitu. Ya boleh sih seperti itu, tapi diri kamu sendiri lah yang bisa menyelesaikan itu ya Pak ya. Nah itu, ya masa sih kita udah tinggal di kota metropolitan gitu, Iya, masih curhat sama dukun gitu kan. Iya banyak begitu tuh. Nah di sini makanya ya mudah-mudahan gitu ya, setelah teman-teman melihat podcast kita sudah mulai mau berpikir gitu, bahwa yang namanya kebahagiaan kita ini ya tergantung diri kita gitu. Kita selalu melihat sisi positif apapun kejadian di hadapan kita. Ya meskipun rada nyesek gitu. Iya pastinya ya kerasa. Ya sudah. Berarti ini sudah maunya Tuhan gitu. Kan kita tidak bisa melawan maunya Tuhan. Yang ada kita berdamai dengan diri kita, bahwa inilah yang terbaik gitu kan untuk diri kita. Tinggal kita lihat mana nih sisi positif yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, maka ayo, kebahagiaan kamu adalah yang kamu ciptakan. Baik, terima kasih Pak Dani atas sering-sering motivasinya pada siang hari ini. Baik, silakan langsung tanyakan saja bila ada yang ditanyakan. Di link deskripsi di bawah sudah kita sediakan, ada WA, Telegram, dan juga ada blogspotnya juga untuk baca artikel. Terus ada juga email untuk bertanya. Kalau masih mau bertanya silahkan langsung di email saja, atau mau menanyakan yang sesi sebelumnya silahkan tanyakan saja. Pasti kita akan bahas dan pasti kita akan bahas ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Beyond Against selanjutnya. Sampai jumpa teman.